Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan studinya di semester ini. Seharusnya semester ini di 8 dan 9 itu kemarin saya kasih materi tambahan, tapi karena ada beberapa kendala ditambah saya harus mengejar setoran koreksian teman-teman. Jadi kendala teknisnya banyak banget itu, qadarullah. Oke, untuk materi 89 ini saya akan mencoba bahas sedikit aja ya untuk bekal pembahasan teman-teman. Enggak banyak, sedikit aja, khawatir bosan juga. Dan tolong disimak baik-baik. Dan untuk kesalahan UTS kemarin itu kebanyakannya kesalahannya itu ada di peletakan min dan plus, dan ada beberapa teman yang mungkin bekerja sama, bekerja samanya kurang teliti di bagian min dan plusnya dan di bagian-bagian lainnya. Itu aja. Oke, kita langsung ke materi selanjutnya ya. Nah, di sini ada dua benda, ada meja dan tong sampah. Untuk bisa menggerakkan meja ini, gaya yang saya butuhkan atau tenaga yang saya butuhkan ini lebih besar dibandingkan dengan gaya atau tenaga yang saya butuhkan untuk mendorong sebuah tempat sampah. Nah, dinamika gerak ini diperkenalkan oleh Isaac Newton. Nah, Newton ini memperkenalkan 3 hukum dinamika gerak. Yang pertama adalah hukum kelembaman. Yang kedua adalah hubungan gaya dengan massa dan percepatan benda. Yang ketiga adalah hubungan aksi dan reaksi. Kita lanjut ke yang pertama. Nah, hukum Newton yang pertama, di sini ada penjabarannya ya, sederhana aja. Setiap benda tetap dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan pada garis lurus kecuali ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, contohnya misalnya kita naruh apel di atas skateboard. Skateboardnya ini kita dorong kencang dengan kecepatan yang konstan tetap. Nah, di depan itu ada tembok. Jadi kan otomatis si skateboard ini akan nabrak tembok. Nah, si apel yang tadinya diam ini akan bergerak, jatuh, terpantul. Nah, itu hukum Newton yang pertama. Contoh hukum Newton yang pertama. Atau misalnya kalau saya lagi bawa mobil, gitu, ada teman lagi bawa mobil, kita duduk di sebelahnya, si teman kita tiba-tiba ngerem, otomatis kita kaget, kita bisa kepental juga maju ke depan kayak gitu. Nah, untuk hukum Newton yang kedua di sini udah ada contohnya ya, tapi saya bacain definisinya dulu. Jika suatu benda mendapatkan gaya luar, dia akan bergerak dengan percepatan yang tetap. Jadi misalkan saya punya meja ini nggak akan bergerak, dia akan tetap diam aja kalau seandainya saya nggak tarik meja atau nggak dorong meja ini. Di sini saya kasih contoh kerbau. Lagi narik gerobak, ada isinya juga. Nah, gerobak ini akan diam aja kalau seandainya nggak ada gaya dari luar yang menarik, nggak ada si kerbau yang menarik gerobak ini untuk bisa berjalan ke depan. Nah, contohnya, kita langsung masuk ke contoh soal biar lebih gampang lagi ya. Nah, dari definisi dua hukum Newton yang tadi di depan, maka kita mendapatkan dua buah rumus. Yang pertama adalah sigma F sama dengan 0. Yang kedua adalah sigma F sama dengan M dikali A. Nah, rumus kedua ini dikemukakan oleh Newton setelah meneliti hubungan antara gaya yang diberikan dengan massa benda yang didorong dan juga percepatan keaksiannya. Jadi, dia terus meneliti gimana kalau seandainya kecepatannya ditambah, gimana kalau seandainya bebannya ditambah, pokoknya dia terus meneliti. Nah, ini penjabarannya ya. F ini adalah gaya, satuannya biasanya N, dan selalu N. M ini adalah massa benda yang didorong atau ditarik, satuannya kilogram. Nah, A ini adalah percepatan benda yang didorong dengan satuan M per S kuadrat. Oke, di soal yang pertama di sini ada sebuah benda didorong dengan gaya 500 Newton.
Jika massa kubus 30 kg, hitunglah percepatannya. Di sini sudah ada ya. Nah, ini F 500 Newton dan masanya adalah 30 kg. Maka kita menggunakan rumus yang kedua, sigma F sama dengan M dikali A. F-nya ini 500 dan M-nya ini 30 dikali A. Maka A-nya adalah 500 dibagi 30. Hasilnya 16,7 mili per second kuadrat. Langsung ke nomor 2. Di sini sebuah benda bermassa 19 kg bergerak dengan kecepatan 10 mm per second kuadrat. Ini second kuadrat ya. Berapakah resultan gaya yang bekerja pada benda? Maka langsung kita jawab masih menggunakan rumus yang kedua. F-nya ini kita kosongin, maka yang dikalikan hanya M dikali A, yaitu 19 dikali 10 sama dengan 190 Newton. Maka F-nya ini adalah 190 Newton. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 lebih rumit sedikit. Di sini ada pada sebuah benda bekerja beberapa gaya seperti pada gambar di bawah ini. Jadi gayanya bukan cuma satu kayak tadi di depan cuma ada satu gaya. Ini ada dua. Yang di kanan ada 310, yang di kiri ada dua gaya, yang satu 12 Newton, yang satu 19 Newton. Nah, jika massa bendanya ini adalah 20 kg. Nah, ini adalah total 20 kg ini adalah total massa bendanya. Nah, maka kita cari tahu dulu total gayanya, satuan gayanya. Masanya sama dengan 20 kg. Jadi 310 ini ada di kanan. Biasanya kanan itu plus, kiri itu min ya. Jadi 310 dikurang 12 dikurang 90 Newton. Maka hasilnya ini 208 Newton. Yang ditanyanya A. Maka di sini yang saya kasih kotak biru, sigma F sama dengan M dikali A. M-nya itu, F-nya itu tadi kita udah dapat 108 sama dengan 20 massa bendanya, 20 kg dikali A. Jadi 208 dibagi 20 hasilnya 10,4 mili per second kuadrat. Sampai sini paham ya? Ini mudah. Nah, lanjut yang ketiga, hukum Newton 3. Di sini ada definisinya. Untuk suatu gaya yang diberikan, maka akan ada reaksi dengan arah berlawanan yang besar yang sama. Contohnya gini, gampangnya. Kalau seandainya, ini udah ada contohnya di gambarnya ya. Kalau seandainya kita mukul tembok. Tembok itu yang kita pukul pasti akan ada imbasnya ke kita. Imbasnya itu entah tangan kita sakit atau luka atau apa gitu. Mungkin temboknya nggak apa-apa atau mungkin temboknya cuma goyang aja dan dia balas ke kita, tangan kita jadi sakit, luka atau gimana. Nah, atau gaya gesekan pas saat kita jalan. Nah, jika dirumuskan seperti ini, gaya atau F aksi sama dengan min F reaksi. Ini min F reaksi ya, di depan itu lupa saya kasih min tadi. Jadi rumus yang benar ini. F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, salah satu dari aplikasi hukum Newton ketiga ini ada yang dinamakan dengan gaya gesek. Ini gaya gesek ini kita harusnya bahas di pertemuan ke-9. Nah, gaya gesek ini merupakan salah satu contoh aplikasi hukum Newton yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek ini dapat kita temui dalam banyak hal, baik yang menguntungkan atau yang merugikan. Kalau yang menguntungkan ini ada beberapa ya, sebenarnya ini banyak, ini cuma beberapa contoh aja. Di sini adalah gaya gesek antara sepatu dan lantai. Ada sistem pengereman, jadi kalau kita ngerem itu ada gaya gesekan, kalau nggak bisa direm kan otomatis mungkin kita bisa jatuh atau bisa nabrak dan lainnya. Gaya gesekan batang korek api. Atau yang keempat ini ada menahan benda agar tidak bergeser. Ini nih bisa dicontohkan ketika misal ada tanjakan. Biasanya itu kalau ada tanjakan itu ada mobil atau truk yang nggak kuat nanjak sama sopir atau kereta itu diganjel belakang itu.
agar truknya ini nggak mundur ke belakang, itu bisa dinamakan dengan gaya gesek. Nah, ada juga gaya gesek yang merugikan. Ini seperti gaya gesek pada mesin yang atau gaya gesek yang menyebabkan kebakaran, atau gaya gesek benda yang menjadi terkikis. Jadi kalau misalnya kita pakai sepatu, kan makin lama gesekan sepatu dengan tanah, dengan lantai atau aspal itu kan bisa membuat sepatu kita menjadi terkikis atau tipis gitu ya. Atau pas jatuh ini ada gaya gesekan antara kulit kita sama lantai, bisa bikin kita luka. Untuk contoh soalnya, gaya gesek ini sebenarnya hukum Newton yang ketiga ini sama dengan yang lain. Kita menggunakan rumus kedua yang tadi, yang F sama dengan M dikali A. Nah, untuk contoh soal gaya gesek itu sama aja ya kayak contoh soal yang di depan, masih menggunakan rumus yang sama. Baik, ini aja yang saya kasih untuk tambahan materi di pertemuan 8 dan 9. Semoga membantu nanti untuk UAS dan UTS, pasti insya Allah ini saya keluarkan. Ini lebih mudah dibandingkan pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena rumusnya juga lebih sedikit ya. Baik, itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.